Selamat sore teman-teman, kami dari kelompok 13 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yaitu tentang penerapan HACCP pada produksi coklat mochaccino dan coklat granul pada PT Mayora Indah Tbk. Anggota kelompok kami terdiri dari 4 orang, yaitu yang pertama saya Rina Dwi Anjarwati NIM 52 2018 015, Odilia Mary Indriani NIM 52 2018 041, Maria Mileniali Sobun NIM 52 2018 042, dan Katarina Lani Septiasari NIM 52 2018 056. Latar belakang yang diambil dari kelompok kami yaitu ada 3, yaitu yang pertama, pangan yang bermutu dan aman memiliki resiko. Semua jenis produk pangan yang bermutu dan aman memiliki resiko dan membahayakan jika tidak diproduksi dengan sesuai persyaratan yang ada. Yang kedua, adanya HACCP untuk menjamin keamanan dan mutu suatu pangan. Dengan adanya HACCP dalam suatu produk makanan dapat menjamin keamanan dan mutu dari produk yang dihasilkan. Sejak memasuki era globalisasi, permintaan akan kebutuhan pangan yang bermutu semakin meningkat. Sistem yang dapat digunakan untuk mendukung terlaksanakan jaminan mutu dan keamanan pangan dalam industri pangan yaitu dengan adanya penerapan HACCP. HACCP sendiri merupakan suatu analisa yang dilakukan terhadap bahan produk atau proses untuk menentukan komponen, kondisi atau tahap proses yang harus mendapatkan pengawasan yang ketat untuk menjamin dan menghasilkan produk yang berkualitas. Yang ketiga yaitu PT Mayora Indah Tbk sudah menerapkan HACCP. PT Mayora Indah Tbk sendiri merupakan salah satu perusahaan pengolahan makanan yang ada di Indonesia. PT Mayora Indah Tbk yang salah satu produknya adalah coklat mochaccino dan coklat granul. Dalam menghadapi persaingan pasar, PT Mayora sudah menerapkan sistem HACCP untuk menjamin keamanan pangan. Tujuan yang diambil yaitu ada 3. Yang pertama, mengetahui tahap-tahap implementasi HACCP pada proses produksi coklat mochaccino dan coklat granul pada PT Mayora Indah Tbk. Yang kedua, mengetahui bahaya kontaminasi pada proses produksi coklat mochaccino dan coklat granul pada PT Mayora Indah Tbk. Yang ketiga, mengetahui HACCP pada proses produksi coklat mochaccino dan coklat granul pada PT Mayora Indah Tbk. Manfaat yang diambil yaitu ada 2. Yang pertama, bagi produsen gagasan ini akan meningkatkan jaminan keamanan produk dan meningkatkan kepercayaan konsumen. Yang kedua, bagi konsumen gagasan ini akan memberikan pengetahuan kepada konsumen mengenai potensi bahaya dan proses pembuatan produk. Pembahasan pertama yaitu implementasi HACCP pada proses produksi coklat mochaccino dan koko granul di PT Mayora Indah. Di PT tersebut memiliki 12 proses penerapan HACCP. Dengan yang pertama itu menyusun tim HACCP. Menyusun tim ini harus memperhatikan komposisi tim, di mana semuanya harus memiliki keahlian yang benar atau multidisiplin, sehingga dalam pelaksanaan bisa bekerja dengan baik dan tidak terjadi kelupaan. Yang kedua itu mendeskripsikan produk. Tim dapat menjelaskan secara rinci dan perlu memperhatikan segala informasi yang berkaitan dengan HACCP, seperti informasi dasar yang menunjukkan potensi bahaya pada produk. Yang ketiga, tujuan. Penggunaan memberi informasi mengenai sasaran konsumen dan kondisi tertentu yang diperbolehkan untuk menggunakan produk tersebut. Kemudian yang keempat, itu menyusun diagram alir. Menyusun diagram alir ini itu mencatat seluruh proses mulai dari penerimaan bahan baku hingga menjadi produk jadi untuk disimpan. Pencatatan ini biasanya dibuat untuk menjadi sebuah gambar alur proses produksi. Terus yang tahap kelima, mengkonfirmasi diagram alir di lapangan.
Setelah adanya diagram alir, kemudian tim harus meninjau proses produksi untuk menguji dan membuktikan ketepatan diagram alir tersebut. Tahap ke-6 itu adalah melakukan analisis bahaya atau prinsip 1H HACCP, yaitu dengan identifikasi bahaya-bahaya yang berpotensi muncul seperti bahaya biologis, bahaya kimia, dan bahaya fisik selama proses produksi. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai implementasi HACCP di PT Mayora Indah Tbk. Jadi di tahap 7 ini adalah penetapan Critical Control Point atau CCP. Nah, sebelumnya di tahap 6 itu kan kita sudah tahu tentang tahap analisa bahaya ya. Jadi itu membahas tentang peluang-peluang apa aja yang kira-kira akan terjadi di setiap proses yang ada, baik dari segi bahaya kimia, bahaya fisika maupun bahaya biologi. Nah, untuk di tahap 7 ini, setelah kita tahu bahaya-bahaya apa yang bisa terjadi di tahap 6, di tahap 7 ini kita fokus pada pengendalian. Pengendalian seperti apa yang kira-kira tidak menimbulkan penyimpangan keamanan pangan, begitu. Selanjutnya, di tahap 8 ini disajikan salah satu tabel yang ringkas. Jadi isinya itu tentang batas kritis yang nggak boleh dilewati. Nah, batas kritis yang sudah ditetapkan itu nggak boleh dilewati. Memang tujuannya untuk menjamin bahwa CCP itu sudah efektif mengendalikan bahaya-bahaya mulai dari bahaya biologi, bahaya fisika maupun bahaya kimia. Selanjutnya masuk pada tahap 9, yaitu tahap penetapkan prosedur pemantauan. Nah, kegiatan pemantauan ini dilakukan supaya setiap kegiatan tetap berada di bawah batas kritis. Jadi tadi di tahap 8 itu sudah diketahui bahwa proses mana aja yang tergolong CCP dan batas kritisnya itu pada saat kondisi yang seperti apa. Nah, pada tahap 9 ini kita memastikan aja nih kalau yang tergolong di titik kritis itu gak melewati batas kritis, begitu. Lanjut, kita ke tahap HACCP yang ke-10. Jadi di tahap ini itu tentang menetapkan tindakan koreksi. Nah, tindakan koreksi itu dilakukan biar proses produksi yang berjalan di PT Mayora itu bisa sesuai dengan standar, yaitu gak melewati batas kritis yang sudah ditentukan tadi. Tindakan koreksinya itu kalau di PT Mayora ada dua, cara langsung dan cara tidak langsung. Nah, tindakan koreksi di PT Mayora itu mulai dari 5 proses, mulai dari proses penimbangan, vacuum belt drying, air blowing transfer, vibroseparator sampai dengan proses packing. Nah, pada masing-masing proses itu ada tindakan koreksi langsung dan koreksi tidak langsungnya, seperti itu. Lanjut, kita masuk ke tahap 11, itu tahap penetapan prosedur verifikasi. Jadi seperti yang kita lihat dari namanya, tahap verifikasi itu gunanya untuk mengevaluasi. Nah, mengevaluasi apakah penerapan HACCP di PT Mayora itu sudah sesuai dengan rencana atau belum. Untuk itu, PT Mayora selalu membuat laporan sebagai bentuk verifikasi CCP, mulai dari laporan verifikasi penerimaan bahan baku, pengendalian suhu ruangan, lalu sampai dengan laporan pengendalian pembuatan produk. Lanjut, kita ke tahap terakhir, itu tahap 12, ada dokumentasi dan rekaman yang baik. Di tahap ini tuh meliputi kegiatan pendataan secara tertulis. Jadi semua tahap di HACCP yang dilakukan itu ditulis dalam bentuk laporan lalu diperiksa ulang dalam periode tertentu. Nah, laporan-laporan itu nantinya akan jadi dokumentasi dan dokumen yang gunanya untuk mempelajari apakah terjadi suatu penyimpangan dalam proses produksi atau tidak, begitu teman-teman. Bahasan yang kedua yaitu bahaya kontaminasi pada proses produksi coklat mochaccino dan Choco Granul di PT Mayora Indah Tbk. Untuk mengetahui bahaya kontaminasi yang terjadi pada proses produksi ini, kita bisa melihat pada analisis HACCP
tahap ke-6 sampai tahap ke-8. Yang pertama, tahap 6, analisis bahaya. Dilakukan bertujuan untuk mengetahui peluang bahaya yang terjadi pada tiap proses produksi. Terdapat 12 tahapan proses produksi dan kita akan mengidentifikasikannya dari segi peluang, keparahan, dan signifikansinya. Kemudian pada tahap ke-7 yaitu Critical Control Point atau CCP, ini meneruskan analisis yang tadi, yaitu identifikasi bahaya tadi dimasukkan ke dalam kategori CCP atau bukan CCP. Kemudian pada tahap ke-8 ada penetapan batas kritis. Nah, batas kritis ini tidak boleh dilewati. Tujuannya untuk menjamin keamanan dan kelayakan produk pada saat dikonsumsi. Nah, dari 3 analisis tadi itu, kita mendapatkan data tentang batas kritis dari proses produksi. Nah, berikut ini penjelasannya. Yang pertama ada proses penimbangan. Parameter kritisnya yaitu suhu ruangan dengan batas kritis suhu ruangan antara 20 sampai 25 derajat Celcius. Yang kedua ada proses vacuum belt drying. Parameter kritisnya yaitu suhu dan tekanan dengan batas kritis pada suhu zona 1 sampai 4 itu antara 135 sampai 150 derajat Celcius. Pada zona kelima antara 35 sampai 50 derajat Celcius. Dengan tekanan vakum antara minus 95 sampai minus 98. Yang ketiga ada proses air blowing transfer. Parameter kritisnya yaitu fungsi filter ini sendiri. Nah, batas kritisnya itu tidak boleh terjadi kerusakan pada filter ini. Yang keempat ada proses fibrosepator. Parameter kritisnya yaitu dimensi ayakan. Dengan batas kritis yaitu dimensi mesh harus sesuai dengan produk. Yang kelima pada proses packing. Terdapat parameter kritisnya yaitu suhu ruangan. Dengan batas kritis, suhu ruangan packing harus terjaga pada 20 sampai 25 derajat Celcius. Next, ada kesimpulan. Yang pertama, implementasi HACCP sudah memenuhi 12 tahapan. Hal ini memastikan bahwa kegiatan produksi ini sudah memiliki produk yang bermutu baik dan aman dikonsumsi. Dan kita dapat menentukannya juga dari diperhatikannya batas kritis produk sehingga terjamin keamanan dan kualitasnya. Yang kedua, bahaya kontaminasi pada proses produksi juga sudah dianalisis, dilakukan pada 15 tahapan produksi, di mana memperhatikan bahaya yang berasal dari bahaya fisik, bahaya biologis, dan bahaya kimia. Yang ketiga, yaitu berdasarkan bahaya kontaminasi yang terjadi pada setiap proses produksi ini, maka ditetapkan CCP pada beberapa tahapan produksi, yaitu proses penimbangan, vacuum belt drying, air blowing transfer, fibrosepator, dan yang terakhir itu packing. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.